selamat datang di Next Forex Insight, tempat di mana kita membahas peluang terbaik di pasar forex setiap minggunya. Saya Anissa, host Anda kali ini, dan telah hadir bersama kita Miss Melina, seorang trader sekaligus analis profesional dari DDMax. Dan kita bakal kupas tuntas bagaimana dampak berita-berita ini terhadap market. So langsung aja kita masuk ke sesi Q&A. Oke, pertanyaan pertama, jika CPI bulanan Australia kembali naik di atas 1,0%, apakah ini akan memperkuat Australian dollar, Miss? Oke, kenaikan CPI month per month di atas angka sebelumnya 1,0% akan menjadi sinyal bahwa tekanan inflasi domestik Australia belum benar-benar mereda. Sehingga Reserve Bank of Australia atau RBA berpotensi mempertahankan sikap hawkish lebih lama. Dalam kondisi global yang masih sensitif terhadap inflasi, data yang lebih tinggi dari 1,0% bisa memicu penguatan AUD karena pasar akan mengurangi ekspektasi pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat. Sebaliknya, jika angka lebih rendah dari 1,0%, ini dapat menekan AUD karena pasar mulai pricing in peluang kebijakan yang lebih dovish. Trader sebaiknya mengamati reaksi awal pasar dan mengonfirmasi dengan struktur teknikal sebelum mengambil posisi. Pertanyaan kedua, apakah perlambatan inflasi tahunan ke 3,7% cukup untuk membuat RBA lebih dovish? Oke, dengan proyeksi turun dari 3,8% ke 3,7%, inflasi tahunan Australia memang menunjukkan perlambatan. Namun, tetap berada di atas target ideal RBA. Jika aktual turun lebih dari 3,7%, AUD berpotensi tertekan karena pasar akan melihat peluang pelonggaran kebijakan semakin besar. Namun, jika angka justru lebih dari 3,8%, ini bisa memicu lonjakan AUD karena ekspektasi suku bunga tinggi bertahan lebih lama. Trader perlu memahami bahwa tren inflasi lebih penting daripada suatu angka rilis, sehingga konsistensi arah penurunan atau kenaikan menjadi faktor kunci dalam menentukan bias jangka menengah. Oke, next. Apakah inflasi inti Australia akan menunjukkan tekanan harga yang lebih kuat dari perkiraan, Miss? Oke, Trim Mean CPI adalah indikator inflasi inti yang menjadi perhatian utama RBA karena mencerminkan tekanan harga yang lebih struktural. Jika angka aktual melampaui 0,2%, maka ini dapat memperkuat sentimen bullish AUD karena menunjukkan inflasi inti masih persisten dan sulit untuk turun cepat. Sebaliknya, jika tetap di bawah atau sama dengan 0,2%, tekanan terhadap RBA untuk mempertahankan suku bunga tinggi bisa berkurang dan AUD berpotensi melemah. Trader perlu memperhatikan bahwa inflasi inti seringkali berdampak lebih besar terhadap kebijakan dibanding inflasi headline. Oke, pertanyaan keempat. Apakah pidato Presiden Trump akan memicu volatilitas signifikan pada USD, Miss? Oke, pidato Presiden Amerika Serikat berpotensi memicu volatilitas tinggi terutama jika menyentuh isu fiskal, perdagangan internasional, atau kebijakan ekonomi domestik. Jika pernyataan bernada pro pertumbuhan dan mendukung kebijakan ekonomi ekspansif, USD bisa menguat karena sentimen risk on meningkat. Namun, jika ada nada proteksionis atau isu geopolitik yang memicu ketidakpastian, volatilitas bisa meningkat dan pasar bisa bergerak cepat ke aset safe haven. Dalam kondisi seperti ini, trader disarankan menghindari posisi besar sebelum arah pasar lebih jelas setelah reaksi awal mereda. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika klaim pengangguran naik ke 216K atau lebih, apakah ini sinyal awal pelemahan ekonomi Amerika Serikat? Kenaikan dari 206K ke proyeksi 216K menunjukkan adanya potensi pelemahan pasar tenaga kerja. Jika angka aktual jauh di atas 216K, USD bisa melemah karena pasar akan meningkatkan ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Namun, jika angka tetap rendah mendekati 206K dan bahkan turun, ini menunjukkan pasar tenaga kerja masih solid dan dapat memperkuat USD. Trader perlu melihat tren beberapa minggu terakhir, bukan hanya satu rilis, karena konsistensi kenaikan klaim lebih berdampak daripada lonjakan sesaat. Oke, pertanyaan keenam. Apakah pertumbuhan tipis 0,1% cukup untuk menopang penguatan CAD, Miss? Oke, setelah sebelumnya stagnan di 0,0%, proyeksi pertumbuhan 0,1% menunjukkan perbaikan ringan ekonomi Kanada.
Jika angka aktual melebihi 0,1%, CAD berpotensi menguat karena mengurangi tekanan terhadap Bank of Canada untuk segera memangkas suku bunga. Namun, jika kembali 0,0% atau bahkan negatif, CAD bisa tertekan karena memperkuat narasi perlambatan ekonomi. Mengingat CAD juga sensitif terhadap harga minyak, trader sebaiknya mengkombinasikan analisis GDP dengan pergerakan oil untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Oke, next. Apakah perlambatan PPI inti menjadi 0,3% akan melemahkan USD? Penurunan signifikan dari 0,7% ke proyeksi 0,3% menunjukkan potensi meredanya tekanan inflasi di level produsen. Jika angka aktual lebih tinggi dari 0,3%, USD bisa menguat karena inflasi produsen yang persisten akan memperkecil peluang pemangkasan suku bunga The Fed. Namun, jika lebih rendah dari 0,3%, pasar bisa merespon dengan pelemahan USD karena tekanan inflasi dinilai semakin terkendali. Data ini penting karena sering menjadi leading indikator bagi inflasi konsumen. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah penurunan PPI akan membuka ruang kebijakan yang lebih dovish bagi The Fed? Oke, dengan proyeksi turun dari 0,5% ke 0,3%, pasar berharap tekanan harga di tingkat produsen mulai mereda. Jika aktual kembali tinggi di atas 0,5%, USD berpotensi rally karena pasar melihat resiko inflasi masih membayangi. Sebaliknya, jika data di bawah atau sesuai 0,3%, USD bisa terkoreksi karena ekspektasi pelonggaran kebijakan meningkat. Trader disarankan menggabungkan data ini dengan core PPI dan unemployment claims untuk melihat keseimbangan antara tekanan inflasi dan kekuatan pasar tenaga kerja sebelum menentukan arah posisi. Oke, itu tadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Semoga dari apa yang sudah kita jelaskan bisa bermanfaat untuk plan trading Bapak Ibu di minggu ini. Happy trading!